Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang beriman kepada para rasul, yaitu para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sekarang kita akan membahas tentang hakikat kenabian. Ya, silakan buka jilid 1 halaman 568. Jilid 1 halaman 568. Apa itu hakikat kenabian menurut Ahlus Sunnah dan juga menurut firqah-firqah yang ada, ya. Halaman 568, ya. Di sini saya sebutkan menurut Ahlus Sunnah, sebagaimana pernah kita jelaskan bahwasanya kenabian adalah istifa, kenabian adalah pilihan. An-nubuwah atau kenabian, an-nubuwah adalah al-istifa, artinya pilihan Allah, ya, pilihan Allah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang berhak, ya, untuk dijadikan nabi, ya. Allah lebih tahu siapa yang berhak menjadi nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih di antara kalangan para malaikat yang menjadi utusannya, dan di antara manusia ada yang menjadi utusannya. Jadi Allah yang memilih. Tentunya ketika Allah memilih ada sebab-sebab yang menjadikan orang tersebut untuk dipilih menjadi nabi, yang semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah memilih Nabi Musa menjadi seorang nabi di kalangan Bani Israel, Allah memilih Nabi Isa juga jadi seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Ini semua ada sebab-sebabnya. Allah tidak asal pilih. Makanya Allah tegaskan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Itu pada surat Al-An'am, kata Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana Allah menempatkan kerasulannya, ya. Maka kenapa Allah tidak jadikan nabi misalnya di Condet misalnya, atau di tanah Jawa, atau di Malaysia, atau di negara-negara lain, tapi Allah jadikan nabi di daerah tertentu dan dari suku tertentu. Ini semua terserah Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalah. Allah yang lebih tahu di mana diletakkan risalahnya. Tentu para ulama membahas, saya bahas ini juga di Sirah Nabawiyah, kenapa Jazirah Arab dipilih menjadi lokasi diutusnya nabi terakhir. Ada pembahasannya, ada hikmah-hikmah yang para ulama sebutkan. Kira-kira hikmah apa yang menjadikan nabi terakhir Allah utus di Jazirah Arab, terkhususkan di kota Mekah. Ada pembahasan, tapi intinya apakah kita mengetahui hikmah tersebut atau tidak, kita katakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu siapa yang pantas dijadikan seorang nabi dan di wilayah mana diangkat seorang nabi. Namun pada dasarnya para anbiya, mereka adalah orang-orang yang pilihan. Dipilih oleh Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi sudah dikenal dengan apa? Al-Amin, yaitu orang yang tidak pernah berbohong, yang selalu jujur, ya. Tidak pernah berbohong, orang yang amanah, sehingga kemudian diangkat menjadi seorang nabi, ya. Adapun kalau menurut penilaian masyarakat, mungkin mereka punya penilaian lain. Mereka bilang, kenapa Muhammad yang jadi nabi? Seperti orang-orang Quraisy, mereka protes, ya. Ya. Seperti Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf, wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar dari salah satu dua negeri, yaitu Mekah dan Taif ini. Yaitu mereka menginginkan bahwasanya Al-Quran turun kepada misalnya Walid bin Mughirah, ya,
bukan kepada Muhammad ya. Mereka punya cara pandang karena Walid bin Mughirah seorang yang kaya, kemudian punya pengikut yang banyak. Harusnya di Nabi dia bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita katakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih tahu siapa yang lebih pantas untuk dijadikan seorang rasul ya. Tapi seperti saya singgung pada pertemuan sebelumnya, kalau kita lihat sejarah para rasul, seluruhnya orang-orang yang baik, seluruhnya orang-orang yang terpilih dari sisi akhlak, kemudian baru Allah angkat menjadi seorang rasul ya. Kita lihat sejarah Nabi Musa atau Nabi Isa atau Nabi Yusuf atau nabi-nabi yang diangkat menjadi seorang nabi, semua orang baik ya. Tidak ada yang dulunya penjahat kemudian tiba-tiba menjadi seorang rasul, kecuali rasulnya versi Nasara yang mengatakan bahwasanya Paulus diangkat menjadi rasul ya. Padahal Paulus sebagaimana termaktub dalam kitab mereka Bible, dia sendiri bercintang dirinya bahwasanya dia dulu anti Nasara, bahkan dia memusuhi pengikut Al-Masih, bahkan dia mungkin menyiksa mereka, bahkan dia bekerja sama dengan penguasa untuk menyiksa pengikut Nasara, pengikut Al-Masih, sampai suatu hari dia berjalan untuk mencari mereka, untuk menyiksa, mengintimidasi orang-orang Nasara. Tiba-tiba di tengah jalan Yesus turun atau Yesus bertemu dengan dia, kemudian Yesus angkat dia menjadi rasul dan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Maka berubahlah status Paulus yang tadinya penjahat besar kemudian menjadi seorang apa? Rasul. Dan ini tidak diketahui dalam sejarah para rasul. Kalau kita menilik kembali sejarah para rasul, tidak ada yang seperti itu. Semuanya orang-orang baik kemudian dipilih, diangkat oleh Tuhan menjadi apa? Rasul. Kecuali Paulus. Paulus kalau kita lihat sejarahnya, dan ini termaktub dalam Bible, bagaimana dia mengaku bahwasanya dia dulu jahat, kejam, bahkan dia mengintimidasi para pengikut Al-Masih. Tiba-tiba di saat dia hendak mengintimidasi orang-orang Nasara, tiba-tiba Yesus datang kemudian mengangkat dia sebagai apa? Nabi. Ini adalah di luar daripada kebiasaan Tuhan ya. Ya, dan kita tahu Nabi Isa alaihissalam bukanlah apa? Tuhan. Maka sejak itulah berubah. Nabi Isa yang statusnya Nabi jadi apa? Tuhan. Dia penjahat jadi Rasul. Ya, status berubah. Nabi Isa yang tadinya Rasul diangkat jadi apa? Tuhan. Dianya penjahat jadi apa? Jadi Rasul. Begini di antara hal yang aneh dan banyak orang mengingkari tentang kerasulan apa? Paulus ya. Tapi ini keyakinan Ahlus Sunnah, kenabian adalah pilihan Allah. Allah lebih tahu siapa yang berhak jadi nabi ya. Dan Allah yang memilih yang pantas jadi nabi. Allah memilih yang pantas jadi nabi. Dan semua ini adalah rahmat, semua adalah rahmat dan karunia Allah. Ini adalah hakikat kenabian menurut Ahlus Sunnah ya. Taib, hakikat kenabian menurut Mu'tazilah. Firqah Mu'tazilah. Mu'tazilah secara firqah sekarang mereka sudah tidak ada ya. Saya tidak pernah menemukan firqah Mu'tazilah, tapi secara pemikiran masih banyak. Buku-buku juga masih banyak. Seperti Al-Qadhi Abdul Jabbar punya buku Al-Mughni fit Tauhid, Asyarul Khusul Khamsah, pemikirannya masih ada dan buku-bukunya masih ada, dan sampai sekarang masih orang-orang ada yang mendukung pemikirannya. Demikian juga seorang mufassir seperti Zamakhsyari juga masih memiliki banyak pemikiran Mu'tazilah dalam buku tafsirnya. Sehingga secara firqah tidak ada kita dengar sekarang lagi firqah Mu'tazilah. Tetapi secara pemikiran dan buku-buku literatur masih apa? Masih ada ya. Masih ada. Dan banyak yang terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah mirip dengan Ahlus Sunnah akidahnya. Mirip dengan Ahlus Sunnah. Yaitu para nabi dipilih karena kemuliaan. Hanya saja mereka meyakini wajib bagi Allah untuk mengutus para nabi. Mereka menganggap wajib bagi Allah untuk mengutus Rasul. Ini yang membedakan ya. Kalau Ahlus Sunnah, perhatikan Ahlus Sunnah ini adalah rahmat. Allah tidak wajib. Tidak wajib bagi Allah untuk menciptakan manusia, tidak wajib bagi Allah untuk merahmati manusia, tidak wajib bagi Allah untuk mengutus Rasul,
Tidak ada yang mewajibkan sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah karena kasih sayangnya. Adapun menurut Mu'tazilah wajib bagi Allah. Kalau Allah Tuhan, dia harus wajib ya. Nah, ini dibantah. Ini kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang bisa mewajibkan sesuatu bagi Allah. Ya, terserah Allah mau utus Rasul, itu bukan kewajiban tapi adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi sini ada beda tentang masalah istifa. Tapi nanti ada beda-beda yang lain. Masalah mukjizat nanti akan kita jelaskan setelah ini. Ya. Lihat halaman 570 dan 571 ya. Saya bacakan, mengutus nabi adalah anugerah dari Allah kepada hamba-hambanya. Jika saja Allah tidak mengutus nabi, maka tidak mengapa bagi Allah ya. Akan tapi karena konsekuensi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan dirinya untuk mengutus nabi. Jadi poin pembedanya adalah Mu'tazilah mewajibkan bagi Allah untuk mengutus para nabi. Adapun Ahlus Sunnah berpendapat hal tersebut tidak wajib bagi Allah, akan tapi Allah yang mewajibkan dirinya sendiri sebagai konsekuensi kasih sayang Allah. Tapi kita enggak boleh mengatakan secara ta'adduban, secara dengan adab, kita enggak boleh bilang Allah wajib dong, wajib bagi Allah, enggak boleh kita bilang. Ya, tapi Allah karena kasih sayang Allah mengutus apa? Rasul. Tidak ada yang mewajibkan sesuatu bagi Allah. Seperti firman Allah, misalnya seperti zalim, lihat halaman 571, Allah mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya kalau Allah berbuat zalim, Allah mampu, tapi bagi Allah tidak boleh bagi diri Allah. Ia adalah Tuhan dan dia mengharamkan kezaliman atas dirinya yang suatu perkara yang dia mampu lakukan, tapi dia tidak mau melakukannya karena dia adalah Tuhan. Tapi secara umum mirip, cuma masalah ini wajib atau tidak, cara pengungkapan Ahlu Sunnah, Allah tidak wajib mengutus para nabi, tidak, tapi ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketiga, Asy'ariyah ya. Asy'ariyah bedanya dengan Ahlus Sunnah, mereka mengatakan bahwasanya pilihan Allah kepada seseorang untuk menjadi nabi bukan karena sifat orang tersebut, sifat-sifat orang tersebut, tapi murni terserah Allah ya, terserah Allah. Ini keyakinan mereka ya. Jadi tidak mesti orang yang dipilih jadi nabi orang yang sifatnya begini-begini. Terserah Allah memilih siapa saja, terserah. Karena mereka menolak adanya hikmah. Mereka mengatakan Allah melakukan sesuatu tanpa hikmah, tapi terserah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlus Sunnah tidak. Allah memilih seorang diangkat nabi karena memang ada sifat-sifat yang pantas dimiliki oleh orang tersebut untuk diangkat menjadi seorang nabi. Asy'ariyah enggak, terserah Allah memilih siapa, mungkin tidak pantas Allah pilih, terserah Allah. Saya bacakan perkataan Syekh Ristani. An-nubuwatu laysat sifatan raji'atan ila nafsin nabi wala darajatan yablughu ilaiha ahadun bi ilmihi. Kenabian bukanlah sifat yang kembali pada diri sang nabi ya. Dan bukan juga derajat yang dicapai oleh seorang pun dengan ilmunya ya. Ini tidak tepat karena memang Allah yang memilih, tetapi Allah memilih dengan sebab yang ada pada orang tersebut untuk diangkat menjadi nabi. Al-Amidi juga berkata, fa idzan al-haqqu ma dhahaba ilaihi ahlul haqqi minal asy'ariyah wa ghairihim min anna an-nubuwata laysat raji'atan ila dzatiyyin min dzatiyatin nabi wala ila aradin min a'radihi al-muktasabati lahu. Yang benar menurut mereka, menurut Asy'ariyah, bahwasanya kenabian tidak kembali kepada zatnya nabi dan bukan sifat-sifatnya yang diusahakan oleh para nabi. Yang benar bahwasanya memang Allah yang menentukan siapa yang berhak menjadi nabi, tapi penentuan tersebut itu, pemilihan tersebut ada juga, pemilihan tersebut juga disebabkan karena ada sebab. Tidaklah Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah kecuali karena Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi memiliki sifat-sifat yang pantas untuk beliau diangkat menjadi seorang nabi. Nabi Allah tidak sembarang pilih, artinya ya, karena kita tahu di antara akidah Asy'ariyah mereka menolak hikmah. Ini pembahasan panjang tentang semua sifat.
Jadi ini salahnya adalah mereka mengatakan tidak ada kaitannya dengan sifat orang tersebut. Allah pilih siapa saja boleh. Kita Ahlussunnah enggak. Allah pilih dia dengan kehendak Allah, tapi karena memang orang tersebut punya sifat yang pantas untuk dia diangkat menjadi seorang apa? Rasul. Bisa dibedakan Ibu? Insyaallah ya. Yang keempat, adalah al-falasifah, ahli filsafat ya. Ini seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi, contohnya Al-Farabi dan Ibnu Sina. Mereka mengatakan bahwasanya an-nubuwah amrun muktasab, bahwasanya kenabian bisa diusahakan. Kenabian itu bukan dari Allah, bukan pilihan Allah, tapi usaha sang hamba, Dan ini dijelaskan dengan jelas oleh Al-Farabi dalam bukunya. Beliau mengatakan bahwasanya seorang ketika melakukan pelatihan-pelatihan tertentu, kemudian dia berusaha melepaskan sifat jasadnya, kemudian dia fokus pada sifat rohaninya, maka kemudian dia siap untuk menerima ilmu yang tinggi, maka akhirnya dia berkontak sana namanya al-aqal fa'al, maka jadilah seorang nabi. Ini itu dia mengatakan bahwasanya seorang nabi itu bukan Allah pilih jadi nabi, tapi dia melakukan pelatihan-pelatihan khusus. Kemudian melakukan perundungan-perundungan, dia berusaha melepaskan sifat jasadnya, kemudian dia fokus pada sifat rohaninya, sehingga dia sudah mencapai pada derajat tertentu dengan perundungan-perundungan dan latihan, akhirnya dia sudah siap menerima suatu ilmu yang besar yang akan disampaikan oleh al-aqal fa'al, itu istilahnya orang falasifah ya. Sehingga terjadilah kontak transfer ilmu kepada dia, sehingga jadilah seorang nabi. Ini adalah kekufuran. Kekufuran karena kenabian itu bukan perkara yang diusahakan oleh seseorang untuk jadi nabi, tapi Allah pilih seorang diangkat menjadi nabi. Kenapa saya katakan kekufuran? Karena kalau kita bilang kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan, maka pintu kenabian belum tertutup. Ya tidak? Nabi Muhammad selesai, masih ada orang menjadi nabi. Kalau dia bisa melatih diri seperti Nabi Muhammad, bisa jadi nabi lagi. Bisa jadi nabi lagi. Ini tidak benar. Yang benar, pintu kenabian sudah tertutup. Kata Nabi SAW, sayakununa ba'di thalathuna kadzabun, kulluhum yaz'umu annahu nabi wa anna khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Akan ada 30 orang setelahku yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Ya. 30 pendusta. Semuanya menyangka dirinya adalah nabi dan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Oleh karena setiap ada yang ngaku nabi setelah Rasulullah SAW diperangi. Di zaman Nabi ada yang ngaku jadi nabi. Musailimah al-Kadzab mengaku sebagai nabi, diperangi oleh para sahabat. Al-Aswad al-Ansi di Yaman mengaku sebagian, diperangi oleh para sahabat. Sijah diperangi oleh para sahabat ya. Tulaiha al-Asadi diperangi oleh para sahabat. Siapa mengaku jadi nabi diperangi. Karena mengaku menjadi nabi adalah kafir dan yang mengikut dia juga jadi kafir. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, konsekuensi dari perkataan falasifah seakan-akan ada kenabian bisa diperoleh setelah Nabi Muhammad SAW jika seorang telah mengupayakan diri mencapai tingkatan tertentu. Dan ini semua dibantah. Oleh karena Farabi, dia mengingkari Jibril. Dia mengatakan Jibril itu bukan Jibril sebagaimana istilah kita. Jibril adalah al-aqal fa'al yang dimaksud oleh ahli filsafat. Ini tentunya ngawur ya. Bantahan berikutnya, kita dapati Nabi Muhammad SAW tidak pernah berusaha menjadi nabi. Ketika Nabi pergi ke Gua Hira, dia bukan sedang berusaha menjadi nabi, tapi dia sedang menjauhkan diri dari kesyirikan yang terjadi di kota Mekah dan dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ketika datang malaikat Jibril dia kaget. Dia kaget, saya kenapa? Bahkan dia menyangka dirinya gila ya. Dia takut ya. Bukan dia bilang, ini yang saya cari-cari, memang saya mau jadi nabi. Rasulullah SAW sendiri tidak terpikir dalam benaknya untuk menjadi apa? Nabi. Tapi dia kaget tiba-tiba dari malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau sendiri kaget. Beliau tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang nabi. Cuma beliau hanya ingin dekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau meninggalkan kerusakan yang terjadi. Dan banyak tidak perlu lihat Nabi Isa alaihissalam tahu-tahu sejak kecil sudah bisa bicara. Paham?
Mana dia pikir mau jadi nabi, mau lahir langsung tahu-tahu sudah bisa apa? Bicara. Enggak ada dia namanya cerita Nabi Isa berusaha menjadi apa seorang nabi. Ya. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Jadi mereka dipilih dan Nabi Harun tidak pernah terpikir untuk menjadi seorang nabi. Tiba-tiba Nabi Musa berdoa, ya Allah, ya jadikanlah Harun seorang rasul. Ya. Maka Allah kabulkan permintaan siapa? Nabi Musa. Harun diangkat menjadi seorang rasul tanpa melalui pelatihan-pelatihan. Jadi tidak benar bahwasanya kenabian itu istifa, pilihan dari Allah, bukan seorang melatih diri kemudian jadi seorang nabi. Ini makanya perkataan falasifah ini ada kekufuran. Kekufuran. Taib yang berikutnya, yang terakhir adalah batiniyah. Kelompok batiniyah. Apa itu kelompok batiniyah? Batiniyah itu adalah kelompok yang punya menurut mereka syariat ini ada dua tafsir. Tafsir zahir sama tafsir batin. Menurut mereka, dalil-dalil itu ada tafsir zahirnya dan ada tafsir batinnya. Tafsir ini disebut dengan batiniyah, dan kelompok batiniyah banyak ya. Di antara yang beraliran dengan batiniyah seperti falasifah sendiri, orang filsafat mengatakan bahwasanya syariat ada tafsir zahir, tafsir batin. Seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, diikuti oleh sebagian yang lain bahwasanya kalau kita menafsirkan ayat atau Al-Qur'an atau hadis, kita tafsir secara zahir untuk orang awam. Untuk orang awam. Adapun untuk orang-orang yang ahli, orang-orang yang cerdas, yang pintar, maka mereka punya tafsir batin. Mereka punya tafsir batin. Ya. Dan Al-Ghazali punya buku judulnya Fadha'ih al-Batiniyah, yaitu kerusakan-kerusakan firqah-firqah batiniyah. Firqahnya banyak. Setiap ada orang mengatakan ayat ada tafsir zahirnya, tafsir batinnya, itu terpengaruh dengan batiniyah. Jadi batiniyah ini suatu pemahaman, kelompoknya banyak. Orang Syiah juga begitu. Mereka ada yang terkena dengan firqah batiniyah. Seperti firqah Karamitah dan yang lainnya ya. Seperti mereka menafsirkan ayat-ayat dengan tafsiran batin. Seperti ketika dalam zahir ayat Allah mengatakan, "Wa dharaballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata wa dharaballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata wa dharaballahu lil ladzina amanu imra'ata fir'aun." Allah memberikan perumpamaan kepada orang beriman tentang istrinya Fir'aun. Di mana di surat At-Tahrim, istrinya Fir'aun maksudnya Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim yang kemudian dia rela dibunuh oleh Fir'aun demi untuk mendapatkan surga. Itu qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ketika dia berkata, wahai ya Allah, bangunkanlah bagiku istana di surga. Ya, akhirnya dibunuh oleh Fir'aun dan dia mendapat istana di surga. Nah, secara zahirnya ini kisah tentang Fir'aun dan istrinya. Yang Fir'aun zalim terhadap apa? Istrinya berdoa kepada Allah untuk dibangunkan surga. Dan akhirnya dibunuh oleh siapa? Fir'aun. Ini zahir ayat. Tetapi sebagian Syiah punya tafsir batin, kata mereka yang dimaksud dengan Fir'aun adalah Utsman bin Affan. Yang dimaksud dengan istrinya adalah Ruqayyah yang dipukuli oleh Utsman. Ini enggak nyambung, tapi itu namanya tafsir apa? Batin. Tafsir batin. Ya. Oleh karenanya ini namanya firqah-firqah kebatinan. Seperti Qaramitah. Qaramitah punya tafsir kebatinan. Mereka menafsirkan misalnya rukun Islam. Yang dimaksud dengan haji, kalau zahirnya adalah pergi ke Ka'bah, kemudian tawaf, kemudian melaksanakan ritual haji. Kata mereka enggak, tafsir batin ada untuk haji. Haji adalah secara bahasa adalah al-qasdu, menuju. Yang dimaksud menuju kepada suatu tujuan. Yang dimaksud dengan haji adalah ziarah menuju kepada guru-guru ulama mereka. Itu disebut dengan apa?
haji. Tafsir batinnya. Contohnya puasa. Puasa secara zahir adalah menahan makan dan menahan haus minum. Ya, itu tafsir zahir. Tafsir batin mereka tidak. Puasa secara bahasa artinya menahan. Maksudnya menahan rahasia. Menahan rahasia. Jadi banyak kelompok seperti ini yang sudah dibantah oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Fadhail Batiniyah. Jadi dia menyebutkan ini pemahaman pengikutnya banyak. Jadi mereka selalu, tapi ciri utamanya menganggap nas-nas ini ada dua tafsiran. Tafsir zahir sama tafsir apa? Batin. Ya. Kalau kita Islam tidak ada ya tafsir satu tafsir, tafsir zahir, tafsir batin. Nabi tidak pernah mengisyaratkan akan hal tersebut. Seperti Al-Farabi ataupun Ibnu Sina Falasifah, mereka mengatakan tafsir zahir daripada Al-Quran seperti tentang hari kiamat, zahirnya manusia akan dibangkitkan dari tulang, kemudian dibangkit oleh Allah, ada dagingnya lagi untuk siap menerima nikmat atau menerima azab. Zahir ayat seperti itu. Manusia dibangkitkan lagi, darinya tulang belulang, kemudian bangkit lagi. Kata mereka ini zahirnya dan ini memang harus disampaikan kepada orang awam. Tapi orang-orang yang berilmu itu tidak benar. Tidak ada begitu, yang dibangkitkan cuma ruh saja. Bagi cuma ruh saja. Sehingga mereka mengatakan para nabi itu secara zahir berdusta demi kebaikan. Karena para nabi tidak mungkin menyampaikan tafsir batin kepada masyarakat umum. Jadi Nabi Muhammad SAW juga punya tafsir batin, tafsir zahir. Tapi tafsir batin ini yang bisa paham cuma orang-orang ahli filsafat. Tafsir zahir yang nyata itu, yang sesuai dengan kalimat-kalimat itu hanyalah untuk orang awam. Dan Nabi tidak pernah menyampaikan tafsir yang hakiki, tafsir batin. Karena kalau disampaikan tafsir batin, orang awam tidak bakalan paham. Maka Nabi menyampaikan tafsir zahir yang itu adalah kedustaan. Karena kehakikatnya tidak demikian. Jadi mereka batiniyah meyakini ada tafsir zahir dan tafsir apa? Batin. Taib. Tafsir zahir ini untuk orang awam, perhatikan. Oke, otak saya gini aja ulang. Batiniyah dua tafsir terhadap satu nas. Ada namanya tafsir apa? Zahir. Zahir ini untuk siapa? Untuk orang awam. Untuk orang awam. Dan ini kedustaan, tidak benar. Ini kedustaan. Isinya dusta. Kemudian yang kedua, tafsir batin untuk para ulama. Dan inilah tafsir yang benar, Nah, kalau kita bilang kenapa Nabi SAW menyampaikan tafsir zahir terus, tafsir yang kalian anggap sebagai tafsir zahir, dan kalian itu dusta, kata mereka, Nabi dusta untuk kemaslahatan. Nabi dusta untuk apa? Ini kekufuran tentunya, ini kekufuran. Dan ini pernah ada pemikiran seperti ini. Nah, menurut mereka, ya, menurut batiniyah, kenabian adalah kebaikan. Menurut mereka kenabian itu kebaikan. Sebagaimana ilmu politik, ilmu siasat, ilmu yang lainnya. Boleh diyakini kebenarannya, boleh tidak, boleh diikuti, boleh tidak, boleh diambil sebagiannya, boleh ditinggalkan. Jadi mereka tidak menganggap bahwasanya kenabian adalah suatu keharusan. Ya, sebagian batiniyah tidak menganggap kenabian adalah keharusan. Hanyalah ya sekedar ilmu, boleh kita ikuti, boleh enggak, boleh diamalkan sebagian, boleh tinggalkan apa? Sebagian. Baik, paham ya Ibu? Tapi kita lanjut bahasan berikutnya tentang tanda-tanda kenabian, ya. Saya simpulkan, kalau Ahlussunnah kenabian itu Allah yang pilih atau tidak? Allah yang pilih. Kenapa Allah pilih? Tentu ada sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya orang tersebut memiliki sifat-sifat yang mulia untuk dipilih menjadi apa? Nabi. Dan ini rahmat dari Allah, tidak wajib bagi Allah. Adapun Mu'tazilah menganggap kenabian itu wajib bagi apa? Allah. Asy'ariyah bahwasanya Allah pilih terserah Allah, tidak ada terkait dengan sifat-sifat orang yang dipilih tersebut. Murni kehendak Allah tanpa harus ada sifat-sifat pada orang tersebut. Ini tentu tidak hikmah. Allah memilih dengan hikmah, Allah pilih. Kenapa Asy'ariyah berpendapat demikian? Karena mereka menolak sifat hikmah. Mereka mengatakan Allah melakukan tanpa hikmah, terserah Allah. Mau begini tanpa ada hikmah di balik itu. Dan ini dibantah oleh para ulama. Bahwasanya Allah melakukan perbuatan tanpa hikmah itu tidak benar. Kemudian adapun ahli filsafat, kata mereka kenabian adalah perkara yang bisa
usahakan. Siapa yang bisa mencapai derajat pelatihan-pelatihan tertentu, dia bisa menjadi nabi. Ini kekufuran. Ada batiniyah kata mereka, kenabian kebaikan adalah suatu kebaikan, kita tinggal lihat mau diikuti silakan, enggak juga enggak apa-apa. Mau diambil sebagian tinggal sebagian juga boleh. Tapi sekarang kita membahas tentang dalailun nubuwah, lihat halaman 578. Tanda-tanda kenabian. Ini pembahasan panjang, para ulama menulis buku khusus tentang ini banyak, seperti Al-Firyabi punya buku judulnya Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian, wafat pada tahun 300 Hijriah. Kemudian juga Mu'tazilah ya, Al-Qadhi Abdul Jabbar juga punya buku Tathbit Dalailun Nubuwah. Kemudian Abu Nu'aim Al-Asbahani punya buku juga Dalailun Nubuwah, wafat 439 Hijriah. Al-Baihaqi juga punya buku yang sangat masyhur Dalailun Nubuwah wa Ma'rifatu Ahwali Sahib Syariah, juga tentang tanda-tanda kenabian. Kemudian Qawamus Sunnah Abdul Qasim At-Taimi Al-Asbahani juga punya kitab judulnya Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah artinya tanda-tanda atau bukti-bukti kenabian ya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Dalailun Nubuwah dengan kata-kata al-bayyinat. Al-bayyinat ya. Bayyinat ini apa namanya? Artinya sama, tanda-tanda kenabian. Demikian juga Allah mengatakan al-ayat. Sama, al-ayat ini juga artinya tanda-tanda kenabian. Ini istilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita sekarang sebut apa? Mukjizat. Namun penamaan al-ayat dan bayyinat dengan mukjizat ada pembahasan ya. Ini istilah, tapi yang kita sering bilang apa? Mukjizat. Istilah kita sebut dengan mukjizat. Namun ini bukan istilah syar'i mukjizat ini. Ya, karena tidak semua. Kenapa tidak selalu tepat? Karena tidak semua tanda-tanda kenabian ada tantangan ya, ada tantangan. Kalian bisa enggak datangkan seperti yang aku lakukan? Tidak semua seperti itu. Ada sebagian tanda-tanda kenabian yang Nabi tantang. Bisa enggak kamu datangkan seperti Al-Quran? Ada tantangan. Ada sebagian tanda-tanda kenabian tidak ada tantangan. Seperti Isra Mi'raj. Rasulullah SAW tidak pernah menantang orang kafir Quraisy untuk naik ke langit apa? Ketujuh. Tetapi Nabi naik ke langit ketujuh, bisa pergi belum satu malam dari Sidratul, dari mana? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, balik lagi. Itu adalah suatu mukjizat meskipun tidak ada tantangan. Baik. Allah berfirman, "Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat." Sungguh Musa telah datang kepada kalian bawa bukti-bukti. Demikian juga Allah mengatakan tis'a ayatin. Kami telah berikan kepada Musa tis'a ayatin, 9 ayat, maksudnya 9 mukjizat. Dan nabi-nabi telah diberikan mukjizat. Lihat halaman 579 di akhir paragraf terakhir. Halaman 579. Kata Rasulullah SAW, "Ma minal anbiya nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma mithluhu umin aw aman." Tidak seorang nabi pun kecuali Allah berikan al-ayat itu tanda-tanda mukjizat. Yang dengan ayat seperti itu cukup untuk dia diimani. Atau orang bisa mengamini, orang manusia bisa amana alaihil basyar. Orang harusnya bisa mengimani dia. Karena ini tanda dari Allah bahwasanya dia seorang nabi. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya. Adapun aku diberikan mukjizat berupa wahyu, berupa apa? Al-Qur'an. Ya. Fa arju anni aktsaruhum tabi'an yaumil qiyamah. Aku berharap aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Jadi setiap nabi pasti ada mukjizatnya. Sebagai bukti dia seorang nabi. Karena manusia ingin ada orang ngaku dia utusan Tuhan, mana buktinya? Nah, bukti itu yang dalam istilah syar'i disebut bayyinat atau al-ayat. Istilah kita disebut dengan apa? Mukjizat ya. Ya. Taib, kita akan menjelaskan hakikat ayat. Apa hakikat ayat? Hakikat ayat atau apa? Bayyinat atau apa? Mukjizat. Menurut ahlu sunnah. Ini harus kita pahami. Kalau kita paham tentang ini, kita akan tahu kesalahan
kelompok-kelompok yang lain. Apa menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Pertama, tujuannya adalah tujuan ayat sebagai apa? Bukti kenabian. Kenabian. Sebagai bukti, ini yang pertama. Poin yang kedua, ayat-ayat tersebut tidak harus ada tantangan, paham? Tidak harus ada tantangan, ya. Contoh yang ada tantangannya seperti apa? Al-Qur'an, ya. Contoh yang ada tantangan, maksudnya menantang manusia untuk bisa mendatangkan semisalnya. Contohnya seperti apa? Al-Qur'an. Ketika Allah turunkan Al-Qur'an, Allah tantang. Ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Kalau kalian ragu tentang Al-Qur'an yang aku turunkan kepada Nabi Muhammad, datangkanlah yang semisalnya. Allah tantang. Karena Al-Quran adalah mukjizat. Dia adalah ayat dan ada tantangan. Contoh yang disertai tantangan. Tantangan adalah apa? Al-Quran. Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah. Contoh yang tidak disertai tantangan. Banyak. Tidak disertai tantangan. Seperti apa mukjizat Nabi yang tidak disertai tantangan? Seperti apa? Isra Mi'raj. Terus apa lagi? Langit terbelah. Bulan terbelah. Ini contoh. Bulan terbelah dan banyak sekali. Contoh Nabi Musa, air keluar dari apa? Batu. Air keluar dari batu. Jadi ada yang disertai tantangan, ada yang tidak disertai. Yang sertai tantangan seperti apa? Al-Quran. Seperti apa lagi kalau di depan Nabi Musa ada tantangan? Tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa. Jadi maksud saya, ini penting. Jadi ini nanti untuk membedakan dengan Mu'tazilah atau yang lainnya, bahwasanya mukjizat para nabi tidak harus disertai dengan apa? Tantangan. Ada yang disertai dengan tantangan, ada yang tidak disertai dengan apa? Tantangan. Kemudian poin yang sangat penting, yang ketiga, bahwa mukjizat atau ayat atau bayinat atau mukjizat istilah kita, ini benar khariqul ada. Khariqul ada itu keluar daripada kebiasaan, disebut dengan khariqul ada. Khariqul ada maksudnya luar biasa. Kalau bahasa kita apa? Luar biasa, itu keluar dari kebiasaan. Namun tingkatannya sangat tinggi. Jadi sesuatu yang luar biasa ini pun bertingkat-tingkat. Dia tingkatannya sangat tinggi. Tingkatannya sangat tinggi. Yang tidak bisa dilakukan oleh jin dan manusia, yang lain. Contoh. Nabi Isra Mi'raj. Adakah orang yang bisa seperti itu ke langit 7 kemudian manusia lain tidak bisa, jin juga tidak ada yang bisa. Ya. Contoh lagi seperti Nabi makanan sedikit jadi banyak. Ada yang bisa bikin? Enggak ada yang bisa bikin. Makanan sedikit jadi apa? Banyak. Air sedikit Nabi kumur-kumur Nabi siram kembali jadi banyak. Ini enggak bisa. Ini beda dengan makanan dari tiba-tiba di sini enggak ada makanan, tiba-tiba makanan datang dari jauh tiba di hadapan saya. Ini aneh, luar biasa, tapi masih ada yang bisa lakukan. Maksud saya ingin jelaskan. Maksudnya kalau mukjizat itu pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Seperti tongkat jadi ular beneran, ya. Ini enggak ada yang bisa bikin. Satu dunia enggak ada yang bisa bikin seperti Nabi Musa alaihissalam, tongkat kayu tiba-tiba menjadi apa? Ular besar yang bergerak dan bisa makan yang lainnya. Ini enggak ada yang bisa bikin. Sampai hari kiamat enggak ada yang bisa bikin. Mukjizat seperti ini di luar batas kemampuan. Bulan yang begitu besar terbelah kemudian nyambung lagi, enggak ada yang bisa bikin. Ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian air keluar dari tangan kemudian berhenti
atau Nabi Musa air keluar dari apa? Batu, ini disebut dengan mukjizat. Maka mukjizat itu dia pekerjaan luar biasa namun tingkat tinggi. Beda dengan karomah. Kita jelaskan tadi di antara sifat mukjizat yang datang kepada para nabi, mukjizat tersebut derajatnya sangat tinggi, tidak bisa dilakukan oleh manusia atau jin yang ada di zaman itu. Ya, seperti Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati. Siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Enggak ada yang bisa. Ya. Ya. Orang buta kemudian bisa lihat kembali ya dengan mukjizat. Jadi mukjizat itu dia kejadian khariqul ada, kejadian luar biasa namun tingkatnya tinggi. Beda dengan karomah. Kalau karomah tidak sampai seperti itu. Karomah, contoh karomah yang dialami oleh Maryam. Kata Allah, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min 'indillah." Setiap Zakaria menemui Maryam, dia mendapati ada makanan sudah tersedia. Ini karomah karena Maryam bukan nabi. Karomah. Memang aneh ada makanan tiba-tiba ada di situ, tapi itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa karena bisa saja ada makanan dari tempat jauh pindah dibawa oleh jin atau yang lainnya ya. Tapi kalau makanan sedikit jadi banyak tiba-tiba dengan satu zat tersebut ini enggak bisa. Air yang sedikit tahu-tahu jadi apa? Banyak ini. Tapi kalau memindahkan satu tempat ke tempat yang lain, maka ini karomah namun derajatnya masih di bawah mukjizat. Derajatnya masih di bawah mukjizat ya. Jadi karena kita tahu beda antara mukjizat dengan karomah. Karomah dia kejadian luar biasa namun tidak setingkat mukjizat. Demikian juga sihir. Sihir adalah perbuatan kejadian luar biasa juga. Jadi kita ada 3 kejadian luar biasa. Ini sudah Ibu ya. Saya jelaskan sini 3 kejadian luar biasa. 3 kejadian luar biasa. Atau disebut dengan khawariqul adah. Yang pertama adalah mukjizat atau ayat atau bayinat. Yang kedua adalah karamah. Yang ketiga adalah apa sih? Sihir. Nah, tingkatan mukjizat ini tingkatannya sangat tinggi, sangat tinggi. Adapun karamah dan sihir mungkin dilakukan oleh orang lain, orang atau jin lain di zaman itu atau di zaman yang lain, di zaman itu atau di zaman yang lain. Ya. Contoh, Ibnu Taimiyah menyebutkan sebagian penyihir mereka bisa terbang dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan sapu ya. Iya. Itu terjadi sebenarnya disebutkan dalam Majmu' Fatawa sebagian orang naik sapu kemudian terbang. Itu kejadian luar biasa, tetapi jin bisa tidak? Bisa. Bukan mukjizat, beda. Bukan mukjizat. Mukjizat dari sifat keluar biasanya sangat tinggi sehingga kita tahu bahwasanya mukjizat ini tidak sama dengan karamah, tidak sama dengan apa? Sihir. Karamah luar biasa. Karamah karena ketakwaan. Karamah karena ketakwaan. Kalau sihir karena apa? Karena kekufuran. Karena kesetanan ya. Karena kekufuran. Intinya sihir dan karamah dia masih di bawah kejadian luar biasa namun kedudukannya di bawah, tidak seperti mukjizat. Taib, yang penting sudah jelas akan hal ini. Ya. Saya akan menjelaskan ini saya ulangi ini. Ini ya perbedaan antara apa hakikat dari ayat bayinat. Pertama, tujuan ayat tersebut sebagai bukti apa? Kenabian. Yang kedua, ayat tersebut tidak harus ada tantangan, tidak harus disertai. Tidak harus disertai tantangan. Kadang ada tantangan, kadang tidak ada. Kemudian ayat-ayat bayinat tersebut luar biasa tapi kejadian luar biasanya pada tingkatan yang tinggi, tidak seperti karamah, tidak seperti sihir. Taib, ini metode Ahlus Sunnah. Sekarang kita lihat metode Mu'tazilah. Ya. Hah? Oh, yang ini tadi. Ini. Boleh, silakan.
Ini metode Ahlussunnah. Sekarang kita bacakan metode Mu'tazilah. Mu'tazilah karena mereka jadi kesalahan firqah-firqah yang lain baik Mu'tazilah atau Syairah, mereka memandang, jadi adapun perhatikan ya. Adapun Mu'tazilah dan Asy'ariyah mereka memandang tingkatan mukjizat dan karamah serta sihir sama tingkatannya, adalah sama. Nah, kalau kita Ahlussunnah tidak sama benar ada kesamaan, sama-sama kejadian luar apa? Biasa. Tapi tingkatannya sama atau beda? Beda. Nah, ketika itu makanya Mu'tazilah bingung, bagaimana cara kita mengatakan ini bayinat? Ini adalah mukjizat. Oleh karenanya, karena mereka menganggap mukjizat dan karamah dan sihir sama, akhirnya orang-orang Mu'tazilah mengatakan tidak ada namanya sihir, tidak ada namanya karamah. Mereka menolak sihir dan karamah. Karena mereka bilang kalau kita bilang mengakui ada sihir, ada karamah, nanti bingung mana karamah, mana mukjizat. Saya ulangi, logika berpikir Mu'tazilah. Mereka untuk menyatakan adanya mukjizat, akhirnya mereka menolak adanya karamah dan mereka menolak adanya apa? Sihir. Karena kata mereka, kalau kita mengakui adanya karamah, kalau kita mengakui adanya sihir, nanti kita nggak bisa bedakan antara karamah dengan apa? Mukjizat. Kita tidak bisa bedakan antara karamah dengan sihir dan sihir dengan mukjizat. Karena semua sama-sama luar biasa. Kalau kita nggak perlu. Karena mukjizat pasti tingkatnya lebih apa? Lebih tinggi. Makanya Qadhi Abdul Jabbar, tokoh Mu'tazilah, lihat halaman 582, dia berkata innal ada la tukhraq illa inda irsalir rasul. Bahwasanya tidak mungkin ada kejadian luar biasa kecuali ketika ada para rasul. Ketika rasul. Adapun kejadian luar biasa karamah dan sihir tidak ada kata dia. Ya. Dan beliau berkata juga la yazhar illa alal anbiya, tidak mungkin ada kejadian luar biasa kecuali para nabi. Bagaimana bantahannya? Kita bilang bantahannya ada, ya. Contoh dalam Al-Quran Allah sebut karamah para wali. Apa karamah para wali? Contohnya adalah Maryam tadi. Maryam nabi atau bukan? Bukan. Tapi ada karamah, makanan tiba-tiba ada. Ini karamah. Tingkatannya tidak setingkat mukjizat, tapi dia karamah. Apa bantahan orang-orang Mu'tazilah? Kata orang Mu'tazilah, itu bukan karamahnya Maryam, tapi karamahnya Zakaria. Lah Zakaria aja bingung, kaget. Zakaria nabi, Maryam bukan nabi. Ketika Zakaria melihat ada makanan, dia kaget atau tidak? Kaget. Dia mengatakan, "Anna laki hadza?" Dari mana kau dapat makanan tersebut? Baru Maryam cerita, ini dari Allah, ini karamah. Jadi itu karamah, itu bukan mukjizat. Tapi karamah tersebut terjadi untuk memuliakan siapa? Maryam atau Zakaria? Untuk Maryam. Nah, mereka bingung, kata mereka, ini mukjizatnya Zakaria. Salah, ini bukan mukjizat Zakaria, ini karamahnya siapa? Maryam. Kalau ini mukjizat Zakaria, kenapa Zakaria bingung? Zakaria juga heran. Kemudian di antara dalil tentang adanya karamah seperti kisah Ashabul Kahfi. Mereka para nabi atau bukan? Bukan. Tapi mereka tidur 309 tahun. Itu karamah. Mu'tazilah bagaimana menghadapi ayat seperti ini? Kata mereka takwil. Pasti ada nabi di antara mereka itu. Ini mukjizat nabi, pasti ada nabi. Kita bilang enggak, mereka bukan para nabi. Mereka orang-orang saleh. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka anak muda yang beriman. Mereka kaget ketika bangun. Mereka menyangka mereka masih tidur setengah hari atau 1 hari. Ternyata mereka sudah tidur 309 hari. Ini karamah dan ini keluar dari kejadian luar biasa. Sehingga para ulama menulis buku khusus tentang karamatul aulia. Seperti Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dia bikin bab buku jilid 6 judulnya Karamatul Aulia. Bahwasanya kita Ahlussunnah beriman dengan adanya karamah. Tapi karamah itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Namun tingkatannya di bawah apa? Mukjizat. Jadi kita bisa menetapkan adanya mukjizat tanpa harus menolak adanya karamah. Contoh lagi, beda antara mukjizat dan karamah. Seperti Nabi mengabarkan tentang hal gaib masa depan. Dan kebenarannya 100%. Kalau Nabi bilang terjadi demikian dalam Al-Quran atau hadis akan begini terjadi 100%. Jadi ini tidak ada yang bisa. Ini mukjizat, mengabarkan tentang hal masa depan. Adapun para wali atau orang soleh, terkadang dia ada firasat. Firasat tersebut terkadang benar, terkadang apa? Salah. Dia karamah, terkadang benar,
Namun tidak selalu benar apa yang dikabarkan, terkadang salah. Karena ini cuma sekedar firasat ya. Ini terkait dengan demikian juga mereka menolak adanya sihir. Kata mereka nggak ada sihir. Sihir itu nggak ada yang benar. Sihir itu ada. Sihir itu ada sebagaimana dalilnya terlalu banyak. Jadi Mu'tazilah punya metode untuk bisa menetapkan mukjizat. Mereka menolak karomah dan mereka menolak apa? Sihir. Karena mereka bilang kalau ada karomah ada sihir, maka kita bingung mana yang mukjizat, mana yang sihir, mana yang karomah. Adapun Asy'ariyah mereka membatasi sebagian mereka tidak seluruhnya ya. Mereka membatasi bahwasanya namanya mukjizat harus disertai dengan tantangan. Harus disertai dengan apa? Tantangan. Kita sudah bantah atau belum? Sudah. Bahwasanya tidak semua mukjizat disertai dengan apa? Tantangan. Ini kesalahan sebagian mereka yang pertama. Tidak semua mereka, tapi sebagian mereka menganggap namanya mukjizat harus disertai dengan apa? Tantangan, ya, untuk menunjukkan dia seorang nabi. Kita katakan tidak semua mukjizat disertai dengan tantangan. Banyak mukjizat tidak disertai dengan tantangan. Seperti tadi Isra Mi'raj, Nabi keluar air dari tangannya, Nabi Musa keluar air dari batu, ya, dan lain halnya ya. Ya, terbelahnya rembulan, kemudian bersatu lagi. Ini semua mukjizat luar biasa dan tidak ada tantangan. Kemudian di antara kesalahan mereka membatasi bahwasanya namanya dalailun nubuwah, mereka membatasi bahwasanya tanda-tanda kenabian itu hanya berupa mukjizat. Hanya berupa apa? Mukjizat. Di Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya tanda-tanda kenabian tidak dibatasi dengan mukjizat saja, ya. Tidak dibatasi dengan mukjizat saja, tapi semua perkara-perkara ya yang menunjukkan ada kenabian, maka itu adalah tanda-tanda kenabian. Saya ulang sini. Kemudian al-ayat al-bayyinat, tanda-tanda kenabian, saya tambah poin yang satu lagi. Bahwasanya yang keempat, tanda-tanda kenabian tidak dibatasi dengan mukjizat saja. Lihat halaman 589. Lihat halaman 589 ya. Saya sebutkan situ, banyak tanda-tanda kenabian yang lain. Seperti kitab-kitab suci sebelumnya menyebutkan tentang kenabian Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad telah tersebutkan di Taurat dan telah disebutkan di mana? Di Injil. Ini bukan perkara mukjizat. Paham? Bahwasanya kenabian Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah tertulis di Taurat tertulis Injil. Ini bukan mukjizat, tapi dia tanda kenabian. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan tentang masalah masa lalu. Ya, ini juga bukan mukjizat karena masa lalu tersebut sudah ada, sudah terjadi. Tapi Nabi cerita. Ini bukti bahwasanya dia adalah seorang nabi. Kemudian akhlak Nabi yang begitu mulia. Ini bukan perkara mukjizat juga, tapi ini menunjukkan dia seorang nabi. Ya. Kemudian sirah Nabi yang menakjubkan. Kalau siapa yang belajar di sirah Nabi, dia akan lihat Allah telah mendesain atau bagaimana sirah Nabi jadinya lengkap. Bisa jadi untuk contoh kehidupan seumur hidup sampai hari kiamat. Jadikanlah Nabi lahir dalam kondisi yatim, kemudian pernah miskin, kemudian menikah, kemudian menjadi hidup ketika diintimidasi, bagaimana cara berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, berdakwah dengan terang-terangan, bagaimana ketika dia diganggu, bagaimana kalau dia diganggu secara fisik, bagaimana ketika dia menjadi penguasa negeri muslim, bagaimana ketika dia diperangi oleh orang-orang kafir, bagaimana ketika dia berdamai dengan orang kafir, bagaimana ketika dia bertetangga dengan orang-orang kafir. Ya, ini semua ada contohnya di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun yang kita mau cari dalam kehidupan ini ada contohnya. Ya, beliau punya anak, beliau punya istri, ya, lengkap. Jadi sirah Nabi didesain oleh Allah untuk menjadi contoh dalam segala kehidupan. Kalau kita lihat Nabi Isa misalnya orang Nasrani ingin menjadi bagaimana jadi raja yang baik. Nabi Isa enggak bisa mencontohkan, dia bukan raja. Dia bukan penguasa maksud saya. Dia bukan penguasa. Buktinya dia dikejar-kejar, bahkan akhirnya mereka meyakini dia ditangkap. Paham? Sehingga tidak bisa ada contoh, ya. Tidak ada contoh. Nabi mau contoh apa aja ada. Bapak ada. Jadi suami yang baik juga ada, ya. Kemudian ketika dalam kondisi miskin ada, ketika punya uang juga bagaimana Nabi sikapnya. Ketika diintimidasi, ya, ketika mengembala kambing, ya, ketika ikut orang bagaimana, ya. Kemudian ketika berperang bagaimana sikapnya terhadap musuhnya, ketika menawan bagaimana sikap terhadap tawanan, ketika harus bertetangga sama orang kafir Yahudi bagaimana, Nabi juga ada, ketika berdagang bagaimana,
ketika berdamai dengan musuh, ketika harus berperang, semuanya ada contohnya. Maka saya bilang orang yang melihat sirah Nabi ini sudah didesain sehingga lengkap. Lengkap. Tidak seperti nabi-nabi yang lain. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.